semua. Perkenalkan saya umat non-Buddhis, namun mohon izin untuk bertanya kepada Bante. Bagaimana pandangan agama Buddha terhadap ilmu metafisis yang berkembang di masyarakat seperti power of number, Bazi, dan Feng Shui. Apabila dijadikan referensi untuk mengenal potensi diri agar seorang dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik. Mohon maaf saya tidak dapat menyalakan kamera dan mikrofon. Terima kasih banyak Bante. Silakan Bante. Baik, jadi di dalam pengertian agama Buddha, sebetulnya kita tahu agama Buddha itu ada ajaran Buddha dan ada tradisi-tradisi, juga ada nanti berbagai kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Nah, agama Buddha itu apa? Atau ajaran Buddha itu apa? Intisarinya adalah tentang empat kesunyataan mulia. Itu yang tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang, juga yang dipelajari oleh aliran-aliran Buddha yang lain. Itu tentang empat kesunyataan mulia, hukum karma, dan seterusnya. Kemudian budaya atau kebudayaan. Nah, ini ada yang berbeda-beda. Misalnya, umat Buddha dari tradisi India kalau melakukan upacara ritual menggunakan bahasa India yang mungkin dikenal dengan nama bahasa Pali. Kemudian umat dengan tradisi yang misalnya tradisi Tiongkok, dia menggunakan bahasa Mandarin atau bahasa Sanskerta. Kemudian yang tradisi Tibet yang menggunakan juga bahasa Sanskerta. Nah, itu adalah budaya. Tetapi juga ada budaya-budaya lokal yang bisa diterima. Jadi umat Buddha tidak menentang adanya budaya-budaya lokal. Misalnya tadi yang disebut power of number, itu sebetulnya budaya lokal. Kenapa? Karena walaupun dia metode empiris, ya, kalau kita membaca riwayat power of number itu katanya sudah memperoleh penelitian atau sudah melewati penelitian dari berbagai macam orang, baik yang masih hidup maupun meninggal, puluhan orang, ratusan orang, ribuan orang bahkan, itu sehingga dapat dirumuskan seperti itu. Kemudian mungkin ada juga pengetahuan tentang garis tangan, mungkin tentang ramalan bintang, sio, feng shui yang tadi disebutkan dan sebagainya. Nah, ini bagaimana? Di dalam pengertian Dhamma itu tidak masalah, tetapi kebenaran hal itu adalah 50%, bukan 100%, sehingga cocok kalau Anda mengatakan hanya seperti referensi saja. Referensi yang Anda bisa pakai ataupun boleh tidak dipakai. Jadi bukan kebenarannya 100%. Bahkan itu ramalan yang dikatakan orang pun, mungkin ramalan pakai kartu, ramalan pakai dukun sakti misalnya atau apa saja, sebetulnya kebenarannya hanya 50%. Apalagi yang disebut ramalan itu hanya tahu yang saat ini yang terjadi atau perhitungan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Perhitungan, misalnya ramalan. Ramalan garis tangan, wah nanti pada umur 50 tahun kamu akan mengalami kesuksesan. Atau kamu akan, setelah kamu mengalami penderitaan pada saat umur 40 tahun misalnya. Padahal sekarang umurnya baru 20 misalnya. Nah itu kan akan terjadi, dia bisa tahu. Kenapa? Karena dia metode empiris. Dikumpulkan orang-orang dulu, orang sukses itu bagaimana? Oh, tangannya yang begini garisnya. Oke, dikumpulkan. Kemudian orang-orang yang sakit-sakitan gimana? Oh, tangannya bentuknya gini. Nah, kemudian dari kumpulan data itu, statistiknya itu kemudian dibaca sebagai kamu punya garis tangan model apa? Model ini. Oh, kalau model ini dulu referensinya adalah orang ini akan menderita di umur 40. Kemudian, wah kalau saya lihat garisnya ini ada referensinya. Di umur 50 kamu sukses. Nah, itu akan melihat masa depan.
Semua seperti itu, yang tadi Anda katakan seperti ilmu metafisika itu hanya tahu yang akan datang, tetapi tidak tahu apa yang akan kita perbuat. Ini penting sekali karena apa yang kita perbuat itu penting dan kita pada hari ini kan juga berbicara tentang hidup yang lebih baik itu kan apa yang mau kita perbuat, bukan apa yang sudah diperbuat. Tapi apa yang akan kita perbuat, misalnya melakukan kebajikan terus-menerus. Kalau kita banyak melakukan kebajikan terus-menerus dengan kerelaan dan lain sebagainya tadi dengan kata-kata yang baik dan sebagainya, mungkin umur 40 tahun yang tadi katanya menderita itu jadi tidak menderita lagi. Kemudian yang 50 tahun mau sukses, wah itu sudah umur 45 sudah sukses. Bukan 50 tapi 45 sudah sukses. Jadi sebetulnya hanya tahu yang akan datang, tapi belum tahu apa yang kita perbuat. Nah sekarang kita merasa, wah umur 50 tahun saya sukses, jadi saya sekarang wah ngawur-ngawur hidupnya. Hasilnya apa? Karena kita ngawur-ngawur hidupnya, 30 kita sudah menderita, 40 tambah menderita, 50 juga menderita. Dan kita lalu pergi ke tukang ramal itu. Katanya saya 50 tahun bahagia. Mana buktinya saya menderita? Nah, karena dia hanya tahu yang akan terjadi, bukan apa yang akan diperbuat. Karena kita berbuat kejahatan, berbuat buruk, hasilnya juga menjadi menderita. Sebaliknya kalau kita banyak berbuat baik, hasilnya justru bahagia. Nah, ilmu power of number, feng shui itu sebetulnya lebih cenderung dikatakan sebagai ilmu arsitektur Tiongkok kuno. Feng shui itu sebetulnya adalah berbicara tentang angin dan air, pengaturan angin dan air untuk rumah. Ya, dulunya sih untuk kuburan awalnya, kemudian berkembang untuk rumah. Nah, kita karena yang hidup kita berbicara tentang rumah saja. Kenapa feng shui rumah itu? Karena kalau anginnya bagus, airnya bagus, maka rumah itu nyaman dihuni. Tetapi kalau anginnya kurang, misalnya jendelanya kurang, ini rumah Indonesia ya, jendelanya kurang, mataharinya kurang, ya di rumah jadi lembab. Nah, ini karena di Indonesia. Tetapi di negara-negara yang dingin, ya mungkin jendelanya dikurangi supaya anginnya jangan terlalu banyak masuk. Karena kalau banyak masuk kedinginan, ya gampang sakit. Jadi Feng Shui itu sebetulnya adalah ilmu arsitektur Tiongkok kuno. Dan kalau di Indonesia, sebetulnya budaya-budaya lokal, ya itu ada Feng Shui-nya sendiri. Anda tentu melihat bangunan. Kalau tadi tinggalnya di Jawa Barat misalnya, bangunan rumah tradisional di Jawa Barat berbeda dengan bangunan rumah tradisional di Jawa Tengah, juga di Jawa Timur, juga di luar Jawa. Berbeda. Kenapa? Karena setiap daerah pada zaman dulu penduduk lokalnya itu mempunyai feng shui-nya sendiri-sendiri. Di beberapa rumah yang banyak binatang buasnya, di luar pulau, rumahnya itu panggung, supaya binatang buas tidak masuk ke rumah. Nah, kalau di Jawa, karena tidak banyak binatang buas, maka rumahnya tidak banyak yang rumah panggung. Rumah panggung artinya bawahnya kosong, atasnya baru ada rumahnya. Nah, semacam itu. Jadi, Feng Shui itu bukan mistis. Feng Shui itu adalah ilmu arsitektur Tiongkok kuno. Sehingga di beberapa sekolah arsitek di Tiongkok hari ini, Feng Shui itu diajarkan. Karena memang ada ilmiahnya. Nah, PON itu sebetulnya metode empiris. Dia berdasarkan statistik. Nah, jadi ada ceritanya juga. Nah, cuman nilainya semua itu adalah 50% saja. Jadi cocok sebagai referensi untuk hidup lebih baik, tapi bukan kamus yang satu-satunya untuk menjadi lebih baik. Itu hanya semacam petunjuk tambahan.
untuk menjadi lebih baik. Karena mau lebih baik, tentu harus menambah kebajikan semaksimal mungkin dengan pikiran yang baik, ucapan baik, dan perilaku yang baik. Begitu, mudah-mudahan sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih. Silakan, Romo Hirman. Dari Medan, bagaimana cara efektif di dalam Dhamma untuk menemukan potensi dan bakat dalam diri seseorang agar mempunyai self confidence yang lebih baik? Ya, silakan Bante. Ya, gimana ya kita menemukan potensi diri kita untuk jadi lebih baik? Nah, di dalam Dhamma ini kita punya yang disebut dengan jalan mulia berunsur 8, unsur yang keenam, yaitu daya upaya yang benar. Daya upaya yang benar itu berbicara tentang kelebihan kita tingkatkan, kekurangan kita perbaiki. Kelebihan orang tiru, kekurangan orang hindari. Yang ditiru adalah kelebihannya ya, bukan orangnya. Ya, jadi kalau kelebihan orang lain, kita tiru kelebihannya. Kekurangan orang lain, kekurangannya itu yang kita hindari, bukan orangnya yang kita hindari. Ini supaya kita mengerti itu. Nah, ini di dalam jalan mulia berunsur 8, ini unsur yang keenam, daya upaya yang benar. Maksudnya gimana sekarang? Wah, ini kalau saya mau mencari potensi diri kan susah, kelebihan saya apa? Memang tidak gampang. Kita tahu kelebihan kita sendiri kadang nggak gampang. Makanya ada tes bakat. Ini beberapa orang sekarang suka tes bakat. Beberapa ibu-ibu juga membuat tes bakat untuk anak-anaknya. Itu ada lembaganya sendiri. Tes bakat itu macam-macam tes bakatnya. Tetapi kalau mau sederhana, sebetulnya Anda tinggal tanya kepada orang lain yang dekat dengan Anda. Sahabat dekat Anda, pasangan hidup Anda, orang tua Anda, teman-teman Anda yang sayang kepada Anda boleh tanya kepada dia. Pertanyaannya sederhana dengan mengatakan begini, ngapa sih kamu kok mau sama saya, dekat sama saya itu ngapain? Kalau punya pasangan hidup juga begitu, ngapa sih kamu mau sama saya? Ya, ngapa kamu kok mau bersahabat sama saya itu ngapain? Nah, karena kita bertanya kepada orang yang dekat sama kita, biasanya dikasih jawaban yang positif. Wih, kamu ini orangnya baik sekali. Saya dalam hidup ini ya, ketemu temen yang rela berkorban, mau mendengarkan kesulitan orang, ya cuman kamu ini. Oh, itu kelebihan kita. Itu yang kita tingkatkan. Itu kan tadi kalau dalam Dhamma yang unsur ke-6 dari jalan mulia berunsur 8 itu, kelebihan kan tingkatkan. Oke, catat satu. Mau berkorban, mau mendengarkan kesulitan orang. Ditanya lagi sama yang lain-lain lagi. Kenapa? Wih, kamu itu ya, kalau janjian tepat waktu. Wih, oke, tepat waktu, catat. Jadi kita banyak nih nanti teman-teman kita yang dekat, pasangan hidup, anak, dan lain sebagainya, tanya-tanya semua, dapat yang positif. Itu kita kembangkan. Nah, yang negatif gimana? Nah, ini juga sulit. Kadang nyari kejelekannya sendiri itu sulit. Kadang-kadang orang lebih cenderung nyari kebaikannya sendiri itu yang bisa. Gimana kebaikan sendiri? Wah, saya ini baik banget, saya gini, gini, gini. Lebih gampang. Tapi begitu, apa kejelekanmu? Udah ada, aku tuh. Aku tuh kejelekanku adalah sulit mencari kejelekanku. Jadi kejelekanku hanya satu, yaitu sulit ditemukan kejelekanku. Ya, itu sih namanya memuji diri. Nah, kalau mau tahu kejelekan kita, tanyalah musuh kita. Gimana tanya musuh? Sudah musuh tanya. Nah ini tadi kan ada juga tuh. Saya sulit memaafkan. Masa saya tanya sama dia? Nggak mungkin. Betul nggak mungkin. Karena kita tanya sama orang yang nggak suka pun kita tanya. Orang Indonesia apalagi. Kalau ditanya, coba kamu sebutkan kejelekanku. Nggak akan ngomong. Coba kita semua coba ditanya. Kalau kamu coba ngomong langsung kejelekannya, aku apa? Oh, nggak ada, kamu bagus bagus. Kenapa? Ya karena kita budayanya memang nggak bisa ngomong jeleknya orang di tempat langsung. Jadi gimana? Lewat orang lain.
Nah, karena kita ada budaya gosip. Jadi kita lewat orang lain. Coba kamu tanya sama si A. Nah, tadi yang bertanya tentang orang yang menjengkelkan itu juga boleh Anda tanya juga ke orang lain. Kenapa sih dia kok nggak suka sama aku? Nah, dari orang ketiga itu nanti keluarlah kata-kata jeleknya. Ngapa sih kamu kok nggak suka sama dia? Kan dia baik. Baik apa? Orang kayak gitu kok baik. Orang menjengkelkan orang. Ya keluar dia kata-katanya. Nah, terus kita tanya, tadi ngomong apa? Dia sama tentang saya ngomong apa? Oh, kamu tuh kejelekannya ini. Oke, kita perbaiki. Kita tanya lagi, coba kamu sekarang tanya sama itu. Itu juga nggak suka loh sama aku. Tiap kali aku datang ke grupnya gitu, dia langsung pergi. Coba tanya, kenapa? Harus dia tanya. Kenapa sih kamu kalau si A itu datang kok kamu langsung pergi? Wah, apa si A sombong. Begitu datang langsung ngomong, aku barusan beli mobil, aku barusan beli ini. Nggak suka aku sama orang kayak gitu. Oke, nah kita catat. Nah, karena budaya gosip itu, jadi kita ya manfaatkan untuk menanyakan kejelekan kita. Nah, kita sudah ketemu sekarang. Nilai baik kita tingkatkan. Nilai buruk kita perbaiki. Supaya jangan sampai menjadi racun bagi hidup kita. Kemudian kita lihat kebaikannya orang. Mudah juga kita lihat kebaikannya orang. Kemudian kita ikuti kebaikan orang yang kita nggak punya ya. Jadi misalnya, wah dia ini baik sekali loh. Kenapa? Dia kalau kadang-kadang urusan wihara, urusan apa, waduh aku kalah nih kalau dia bener-bener tulus kalau bantu untuk di wihara dan lain-lain. Aku coba, ya semampuku. Mungkin kalau hari Minggu atau hari-hari tertentu yang aku libur kerja, ya aku bantu wihara. Nah, dulunya aku nggak mau, tapi karena ada orang yang bisa seperti itu, kenapa sih aku nggak belajar untuk jadi lebih baik? Nah, kemudian kita cari orang lain lagi. Apa kejelekannya yang saya belum punya? Dia itu ada itu. Dia ini ya orang yang suka ke wihara juga. Rajin ke wihara. Tapi karena rajin, dia agak sombong. Jadi kalau ketemu orang kan biasanya di wihara kan kalau ketemu orang beranjali dengan tangan di depan dada begini, selamat pagi, selamat siang dan lain-lain. Tapi karena dia sering ke wihara, dia agak sombong. Kalau orang lain nggak mau anjali ya dia juga nggak anjali. Dia merasa senior. Nah, jadi kalau dia orang lain sudah anjali ya baru dia anjali. Kadang-kadang dia tidak bales dan lain-lain. Ini kan tidak menyenangkan. Oke, kalau gitu saya mau perbaiki. Saya jangan sampai seperti itu. Nah, jadi kalau kita melihat keburukan orang, kemudian kita berusaha jangan sampai keburukan orang itu akan terjadi pada diri kita. Kenapa? Karena dia bisa begitu, aku pun bisa berpotensi seperti itu. Karena sesama manusia, aku berpotensi juga. Jadi aku hindari. Nah, dengan cara seperti ini, kalau kita melihat unsur keenam atau jalan mulia berunsur delapan unsur yang keenam ini, maka yang ada adalah kemajuan. Tiap hari, tiap saat hidup kita bisa menjadi lebih baik. Karena kelebihan kita tingkatkan, kelebihan yang belum punya kita berusaha tiru, kekurangan yang sudah kita miliki kita perbaiki, kekurangan yang belum ada di diri kita yang berpotensi muncul kita hindari. Sehingga hasilnya hanyalah kelebihan dan tercapailah hidup yang lebih baik. Begitu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Silakan, Romo, lanjut. Dari YouTube, dari Fiona Palembang, Bante, bagaimana mengambil keputusan dengan lebih baik atau bijaksana karena tidak mudah semua keputusan baik untuk orang lain. Terima kasih, Bante. Silakan, Bante. Iya, bagaimana ya keputusan baik dan bijaksana? Nah, satu hal yang kita harus ketahui bahwa setiap kali kita membuat keputusan, itu adalah keputusan terbaik yang saat ini saya mampu lakukan. Jika terbukti pada beberapa waktu kemudian keputusan itu keliru, jangan pernah menyesali karena itu tidak bisa dihakimi dari pengetahuan kita saat ini. Contoh yang paling sederhana, saat saya sedang menggerakkan tangan saya,
kemudian mengenai orang di sebelah saya, karena kita kebetulan ceritanya mantap. Kadang-kadang kan kita kan dengar ya, kalau ada orang telepon bukan video call. Itu kenapa harus tangannya juga main gini-gini? Jadi ya, ini gini-gini loh. Kenapa? Orangnya aja nggak lihat kita. Ngapain dia main tangan? Nah, ini kadang saya juga perhatikan orang ini aneh ya. Orang kalau telepon kan harusnya cukup ngomong. Tapi kenapa tangannya main ke sana ke sini? Seolah-olah orangnya di depannya. Nah, jadi tangannya ketika main-main gini, misalnya nih kita duduk di dalam ruang tunggu, mungkin di bandara atau apa, tangannya ini ngapa itu? Kena pipinya orang, plak. Nah, ini adalah kesalahan. Kemudian kita nyesel, aduh tahu gitu tanganku tadi tidak goyang-goyang begini. Nggak bisa. Pengetahuan saya pada saat saya melakukan itu, ya itulah yang terbaik saat itu. Ketika terjadi kesalahan, saya hanya belajar di masa depan, saya tidak mengulang lagi kesalahan yang sama. Tetapi kesalahan yang sudah terjadi, saya tidak bisa menyesali. Kenapa? Karena itu adalah yang terbaik pada saat diputuskan. Nah, sekarang Anda membuat satu keputusan tertentu, ingin bijaksana dan ingin membahagiakan semua orang. Itu cara yang paling bagus. Tetapi jangan dikira Anda punya kemampuan sebesar itu. Kenapa semua orang berpikir tentang diri sendiri? Jadi menurut pendapat saya baik, menurut pendapat orang lain belum tentu baik. Nah, jadi kita buatlah keputusan semaksimal mungkin yang bisa memberikan kebaikan dan kebahagiaan semaksimal mungkin, tapi tidak bisa untuk semua orang. Karena contoh yang paling gampang, kadang ada orang datang ke rumah kita, kemudian kita tanya, sudah makan belum? Itu pertanyaan yang sederhana. Bagi orang tertentu, sudah makan belum? Oh, sudah dong, aku kesini kan sudah makan, siap beres. Oke, itu pertanyaan pertama beres. Sudah makan belum? Belum, justru aku ke sini mau makan, kan di sini makanannya enak-enak. Oke, ayo makan bareng. Tapi yang ketiga ada juga, sudah makan belum? Dikiranya kalau nggak ke sini nggak bisa makan ya saya. Biasa orang suka menghina. Oh, bisa juga. Jadi tiap orang punya sikap yang berbeda menghadapi pertanyaan yang sama. Jadi ketika Anda membuat satu keputusan, buatlah keputusan itu dengan berbagai pertimbangan dan Anda merasa sudah oke, jalani. Ketika ada orang yang merasa tidak oke, ya Anda maklumi saja dengan mengatakan, ya maaf, saya tidak bisa memberikan kepuasan untuk semua orang karena tiap orang punya cara berpikir yang berbeda. Cuman inilah yang terbaik yang bisa saya lakukan. Seandainya nanti memang keputusan ini tidak bisa diterima atau Anda tidak bisa terima, saya akan pertimbangkan untuk saya buat untuk keputusan-keputusan yang berikut. Nah, itu adalah cara kita menyikapi keputusan, artinya lakukan yang terbaik, tapi kalau masih ada yang kecewa, jangan kita nyesel juga dengan keputusan yang sudah terjadi, tapi perbaiki untuk keputusan-keputusan yang selanjutnya. Ya, berikutnya. Ya, baik. Terima kasih Bante. Berikutnya dari Saudara Lia, bagaimana cara mengatasi keraguan-raguan? Contohnya kita yakin sudah kunci pintu, saat sudah jauh kita ragu sudah kunci atau belum. Ya, yang mana kita kembali lagi untuk mengecek dan memang ini sudah terkunci gitu, Pak. Mengatasi keraguan. Bante. Ragu itu karena kita kurang data. Jadi data kita tidak lengkap. Misalnya, saya mau berangkat kerja. Saya ragu ini bos saya datang apa enggak. Nah, ini datanya kurang. Jadi bisa nggak kita melengkapi data itu? Misalnya kita telepon dulu ke sekretarisnya. Ini hari ini bos datang nggak? Katanya ada kesibukan lain. Oke, berarti dia nggak datang. Nah, kita sudah pasti ini. Kemudian
saya mau pergi nih, ragu tapi kendaraan ini beres nggak ya? Karena ini biasanya macet. Oke, datanya kurang lengkap, jadi data itu harus kita lengkapi dulu, itu baru bisa. Atau kita coba-coba. Misalnya saya mau menyeberang jembatan, ini ini bisa jebol nggak ya? Oke, kalau gitu saya cari pegangan supaya aman. Jadi kalaupun jebol, saya tidak jatuh sampai ke sungai misalnya. Jadi keraguan itu benar, keraguan itu juga bagus karena bisa meningkatkan kewaspadaan kita. Nah, kemudian kalau cerita tentang mengunci pintu, kok saya ragu ya sudah dikunci atau tidak? Berarti data penguncian pintu itu lemah. Lah bagaimana datanya diperkuat adalah dengan mengembangkan kesadaran. Saat saya ini sedang apa? Saat ini saya sedang jalan, saat ini saya sedang mengunci pintu, saat ini saya sedang mematikan kompor, saat ini saya mematikan listrik, mematikan air. Dengan data yang penuh kesadaran itu pada waktu saya mau melakukan sesuatu, mau berbaring atau mau pergi atau mau apa, saya sudah yakin, data saya sudah lengkap bahwa saya sudah mengunci pintu dan mematikan kompor, listrik maupun air. Jadi ragu adalah karena datanya tidak lengkap. Karena itu lengkapi dulu datanya sebelum melakukan sesuatu. Jadi baik kendaraan, menyeberang jalan, ragu ini nanti kalau ada mobil bagaimana, dan lain sebagainya. Ya, dan di dalam Dhamma juga ada keraguan itu, kalau kita ragu pada sesuatu, kadang-kadang kita boleh juga tidak melakukan. Karena ragu itu kalau dilakukan, karena datanya masih kurang, bisa menimbulkan kekecewaan. Ya, jadi ini yang bisa saya sampaikan, keraguan dalam mengunci pintu karena data untuk kerjaan itu tidak dilengkapi, yaitu apa? Kesadaran saat sedang melakukan sesuatu. Karena itu kita sering bertanya pada diri sendiri, saat ini saya sedang apa? Sedang membaca, sedang menulis, sedang berbicara, sedang bekerja, sedang mengunci pintu, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Baik, Bante, lanjut. Ini ada pertanyaan dari Zoom. Bagaimana mengajak orang lain untuk berbuat baik? Padahal orang lain itu mengatakan, ngapain berbuat baik gitu, Bante? Mengajak orang lain berbuat baik itu adalah baik. Ya, nah, bahkan di dalam Dhamma disampaikan, apakah yang disebut orang baik? Orang baik itu adalah orang yang dapat mengajak orang lain juga berbuat baik. Tetapi tentu tidak mudah. Makanya salah satu cara untuk mengajak orang lain berbuat baik adalah kita berbuat baik dulu. Sebelum kita mengajak orang, kita harus membiasakan diri kita berbuat baik, sehingga kita bisa menjadi contoh untuk orang lain. Sambil kita berbicara juga tentang manfaat berbuat baik. Karena kebajikan itu akan membuahkan kebahagiaan kembali pada diri kita. Tapi kalau orang itu belum bisa mau berbuat baik, ya kita hanya memberi contoh dulu, tidak perlu memaksakan kehendak. Atau kita mengkondisikan supaya dia bisa berbuat baik. Misalnya, tolong ya ini saya hari ini ada kesibukan, boleh nggak? Misalnya saya dibantu untuk ngantar ini ke panti asuhan sana. Ya semacam itu, sehingga dia terkondisi untuk berbuat baik. Tetapi kalau dia belum mau berbuat baik, ya kita nggak bisa maksa. Kita hanya bisa mengkondisikan dan memberi contoh orang untuk berbuat baik. Selanjutnya, Baik, Bante, dari YouTube, Saudari Liani, Bante mohon nasihat untuk orang yang down dan bertanya, kenapa harus hidup? Apa artinya hidup tidak takut masa depan? Silakan, Bante. iya, sekarang orang yang down, kenapa harus hidup dan sebagainya itu tidak punya masa depan itu karena dia belum merumuskan tujuan hidup. Jadi, kita sekarang misalnya keluar kota, misalnya tinggal di Surabaya, lalu keluar keluar dari rumah tapi nggak punya tujuan. Ya akhirnya muter sana, muter sini yang nggak jelas dan akhirnya kita bosen dan balik lagi. Tapi kalau kita keluar rumah dari Surabaya dan kita punya tujuan mau ke Semarang misalnya, walaupun jauh, walaupun banyak halangan, walaupun mungkin keterbatasan kendaraan dan sebagainya, kita akan jalan. Kenapa? Karena ada tujuan.
Nah, orang yang down, orang yang tidak punya semangat hidup dan lain sebagainya itu kadang karena dia tujuan hidupnya belum dirumuskan. Karena itu sarankan dia, kamu ini tujuan hidupnya apa? Di dalam hidup ini ada tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Misalnya tujuan jangka pendek apa? Mungkin kepandirian ekonomi misalnya. Nah, kalau sudah punya kemandirian ekonomi gimana? Ya banyak berbuat baik karena orang lain juga ingin kemandirian ekonomi. Jadi kita berbuat baik semaksimal mungkin kepada orang lain. Kalau di dalam Dhamma dikatakan hidup di dunia bahagia, mati masuk surga, dan juga bisa mencapai nibbana. Artinya apa ini? Hidup di dunia bahagia, kecukupan ekonominya, punya kemandirian ekonomi. Kemandirian ekonomi tidak dinilai dari jumlah, tapi dari cara dia menyikapi milik yang dia ada. Jadi itu kemandirian ekonomi, bukan nilainya harus sekian miliar, tidak. Tapi kemandirian ekonomi, jadi dia melihat saya sudah bisa bertahan hidup dengan cara ini, bisa nyekolahkan anak dan membahagiakan keluarga dan sebagainya. Nilainya bebas. Kemudian kalau kita sudah memiliki kemandirian ekonomi, kita memikirkan kemandirian ekonomi orang lain. Itu yang tadi ada di dalam bagaimana hidup menjadi lebih baik dengan cara berbagi. Bahwa orang lain pun ingin kemandirian ekonomi, sehingga apa yang saya miliki, saya berusaha bagikan kepada pihak lain. Yang ini kalau kemandirian ekonomi ini hidup bahagia di dunia. Kalau berbagi kepada pihak lain, ini berarti kita banyak berbuat baik, sehingga di dunia bahagia, mati pun masuk surga. Kemudian kalau di dalam Dhamma, kebajikan itu membuat batin menjadi lebih tenang. Kebajikan membuat batin lebih tenang, kemampuan untuk mengembangkan kesadaran sehingga di dalam melakukan sesuatu tidak pernah ragu, seperti ngunci pintu tadi, tidak pernah ragu, waktu berbicara tidak ragu karena apa yang dibicarakan itu disadari, ketika berpikir dia sadar sehingga apa yang dilakukan pun sama dengan yang dibicarakan, yaitu penuh kesadaran. Dengan selalu sadar setiap saat, maka batin menjadi tenang dan seimbang, terbebas dari ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin, tercapailah pencerahan atau kesucian. Jadi, ini sebetulnya dimulai dengan adanya tujuan hidup, hidup di dunia punya kemandirian ekonomi, kebahagiaan, dan bisa berbagi untuk mencapai kebebasan akhir, yaitu pencapaian kesucian. Ya ini yang bisa saya sampaikan. Saya kira demikian. Pertanyaan dari Jonathan dari Kota Tegal. Izin bertanya kepada Bante, jika tadi disebutkan bahwa kita harus menghilangkan aku, lalu kalau begitu siapakah saya atau kita ini, Bante? Silakan, Bante. Iya, jadi ini ego ya, bukan aku. Tadi saya keakuan ini bukan aku. Jadi sekarang kita harus memahami tentang bahasa filosofi dan bahasa sehari-hari. Jadi keakuan itu adalah tentang semua hanya konsep bahagia itu karena saya. Jadi maka tadi saya contohkan pakaian bagus itu menurut saya seharusnya. Menurut saya pakaian ini bagus. Jadi kalau keakuan adalah pakaian ini bagus. Jadi orang lain juga harus terima pakaian ini bagus. Nah, sedangkan kalau ini menurut saya pakaian ini bagus. Menurut dia pakaian itu tidak bagus. Ya tidak apa-apa. Nah, jadi itu konsepnya, bukan aku tuh nggak ada. Jadi ini sepedanya siapa? Ya sepedanya nggak tahu. Oh, ini sih, ini siapa yang beli juga ya dulu karena rasanya ya bukan masa ini duitku. Aku kan nggak bisa ngomong duitku karena ini bukan masa ini duitku. Ya, bukan itu bahasa sehari-hari. Aku bekerja punya duit, aku beli sepeda. Nah, sepedanya ini mau kamu pinjam. Nah, jadi ini sepedanya siapa? Ya sepeda aku. Lu katanya nggak ada keakuan, kok masih aku? Jadi ini sepedanya boleh saya ambil? Bukan, keakuan itu sepedanya dipinjem pun bisa. Kemudian kalau keluarga ada yang sakit, kita juga menyadari bahwa keluarga ini juga bukan milik kita. Karena satu ketika dia pasti berpisah dengan diri kita. Jadi ini adalah bahasa sehari-hari dan bahasa filsafat, ini berbeda.
Jadi siapakah saya? Ya Anda lihat KTP-nya, Anda kemudian kakaknya siapa, maka itu Anda akan ketemu siapa saya. Karena KTP, kakaknya, alamatnya ada di situ semua. Ya, ini karena berbeda dengan konsep yang saya sebutkan tentang filosofinya keakuan itu adalah kemelekatan. Jadi ketika Anda misalnya punya sepeda motor, Anda harus siap sepeda motor itu rusak sampai hilang. Ketika Anda beli sepeda motor, Anda harus tahu konsekuensi logisnya yang paling parah adalah hilang. Ketika belum hilang, hanya rusak saja, Anda tidak perlu emosi dan lain sebagainya karena Anda sudah siap mental dengan hilang. Demikian pula ketika Anda punya pasangan hidup, punya keluarga dan sebagainya, Anda harus siap bahwa apa yang Anda miliki saat ini satu ketika pasti berpisah dengan diri Anda. Itulah yang disebut keakuan. Kemudian ketika Anda hidup maka Anda harus siap menghadapi kematian. Karena semua yang Anda dapatkan ini satu ketika juga pasti Anda lepas. Itu adalah keakuan yang bisa dilepaskan. Jadi bukan rumahnya siapa ini, sepedaku sama mana ini. Bukan itu yang dimaksudkan karena itu adalah bahasa sehari-hari. Demikian, silahkan satu lagi. Ya, baik. Terima kasih, Bante. Ini yang terakhir dari Bintang Putih YouTube. Kita akan mendapatkan karma di kehidupan berikutnya sesuai dengan perbuatan kita sebelumnya. Tapi bagaimana karma bisa menjadi pelajaran jika kita lupa dengan perbuatan yang kita lakukan di kehidupan sebelumnya? Iya, karma ini bukan pengadilan sehingga tidak perlu disebut pelajaran. Tetapi sekarang kita lalu merenungkan. Jadi ketika hidup kita menderita, kita tidak mengatakan kenapa ya saya menderita ini ya. Aduh, nah itu kan sudah masa lalu. Hidup adalah saat ini, tadi 1 jam yang lalu, 2 jam yang lalu, setahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, kehidupan yang lalu, itu saya pernah hidup tapi sudah tidak hidup. Jadi tidak ada gunanya penyesalan karena sejam yang lalu atau semenit yang lalu. Karena tadi pernah hidup tapi sudah nggak hidup. Nanti 1 menit yang akan datang, 1 jam yang akan datang, setahun yang akan datang, satu kehidupan yang akan datang dan seterusnya, itu akan hidup tapi belum tentu hidup. Hidup adalah saat ini. Ketika Anda mengalami kesulitan, seperti tadi yang mungkin ada yang mengalami kesulitan tanya tentang gimana hidup bahagia, hidup yang lebih baik misalnya karena dia mengalami kesulitan yang tadi saya jelasin, itu sebetulnya kita bukan menyesali aduh karma apa yang membuat saya susah, bukan. Tapi adalah bagaimana kita bisa mengatur cara berpikir kita. Kalau dari Surabaya ke Blitar itu misalnya 4 jam dan sudah jalan 1 jam, bisa nggak kita hanya berpikir sudah 1 jam, tinggal 3 jam? Maka kita akan lebih semangat untuk jalani sisa perjalanan itu. Demikian pula di dalam kehidupan. Ketika kita mengalami kesulitan, lalu kita mengatakan, untung kesulitannya cuma seperti ini, maka hidup itu bahagia tanpa harus menyesali karma-karma lampau, tanpa harus menakutkan karma-karma yang akan datang, karena kita akan selalu melakukan yang terbaik pada saat ini. Karena kita punya konsep jalan mulia berunsur 8 yang keenam, yaitu sama wayamo atau daya upaya yang benar, bahwa kelebihan kita tingkatkan, apa yang kita sudah capai di kehidupan ini kita tingkatkan terus menerus, kekurangan kita dalam kehidupan ini kita perbaiki, jangan lagi diulang. Sedangkan kelebihan orang yang bisa dicapai di kehidupan ini bisa nggak kita tiru, kita usaha meningkatkan kualitas diri kita yang belum kita miliki, kita lakukan dari orang lain, kita tiru. Sedangkan keburukan orang lain yang mungkin belum ada di diri kita harus hindari karena itu berpotensi juga pada diri kita. Kalau kita bisa jalani seperti itu, maka hidup kita akan menjadi bahagia tanpa harus berpikir karma lampau ngapain, karma yang akan datang ngapain, karena hidup adalah saat ini. Lakukan saat ini yang terbaik, maka engkau akan membangun masa depan yang baik dan akan memperbaiki masa lampau yang buruk. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas semua pertanyaan dan partisipasi Anda yang luar biasa banget, yang mengkondisikan kita bisa berdiskusi Dhamma pada kesempatan ini dengan baik. Dan terima kasih juga kepada panitia yang luar biasa,
yang sudah menyediakan tema yang baik, yaitu hidup yang lebih baik. Dan moderator juga luar biasa, Saudara Hirman yang bagus, atau Romo Hirman yang luar biasa, dan MC kita, Ibu Seni. Terima kasih. Oh, ini dari chat ada pertanyaan Bante dari Kowido. Namo Buddhaya Bante, nama saya Heri Low dari Tangerang. Bante, bagaimana supaya hidup saya lebih baik? Tadi udah dijelaskan ya. Ya mungkin mau dijelaskan lebih detail lagi Bante. Silakan Bante. Iya, sebetulnya tema kita kan hidup yang lebih baik. Sehingga kalau pertanyaannya, bagaimana ya hidup kita lebih baik? Loh ya, ini tadi uraiannya. Nah, tetapi juga baik itu dalam pandangan apa? Apakah tujuan hidup Anda? Apakah pandangan Anda terhadap kehidupan ini? Karena baik dan tidak baik itu kadang dipengaruhi oleh keinginan saya tercapai atau tidak. Ini kan keakuan tadi ya. Ukurannya kan diri sendiri. Kalau tadi saya berbicara pakaian bagus, tidak bagus, cocok, nggak cocok, dan lain sebagainya. Hidup juga sama sebetulnya kalau kita mau perluas, yaitu hidup ini bagi saya kok tidak baik ya. Loh, kenapa? Misalnya, saya sakit-sakitan. Oh, oke. Berarti konsep tidak baik itu karena saya sakit-sakitan. Berarti sekarang mampu nggak kita mengubah sakit-sakitan itu, kondisi sakit-sakitan itu, tapi dengan cara berpikir yang berbeda. Ini ibaratnya mungkin kalau kita berbicara tentang waktu tempuh ya. Jadi misalnya dari Blitar menuju ke Surabaya, atau Surabaya ke Blitar, katakanlah 4 jam. Surabaya Blitar 4 jam. Kemudian Anda baru jalani 1 jam. Jadi dari 4 jam baru terlaksana 1 jam. Ini kan ada kurang 3 jam. Nah, pola pikir kita bagaimana nih? Waduh, baru 1 jam, masih kurang 3 jam. Itu ada kata-kata yang pertama seperti itu. Baru 1 jam, kurang 3 jam. Kata-kata yang kedua, sudah 1 jam, tinggal 3 jam. Apa coba yang terjadi dalam diri kita? Pola pikir kita. Kan sama kejadiannya. Perjalanan dari Surabaya ke Blitar 4 jam. Sudah dijalani 1 jam. Pola pikir yang pertama, baru 1 jam. Baru 1 jam. Masih 3 jam. Yang kedua, sudah 1 jam. Tinggal 3 jam. Pola pikir ini sebetulnya ada yang berbeda. Bahwa kalau yang pertama, aduh baru 1 jam, masih kurang 3 jam. Rasanya masih jauh sekali yang kita jalani itu. Tetapi ketika kita berkata, sudah 1 jam, tinggal 3 jam. Tinggal sedikit lagi lah. Kalau sudah dijalani 1 jam, tinggal 3 jam. Tinggal pendek. Pola pikirnya beda. Demikian pula ketika kita misalnya hidup tadi merasa bagaimana hidupnya lebih baik. Aku sakit-sakitan. Oke, sakit-sakitannya tetap tidak bisa berubah. Tapi pola pikir kita yang harus diubah. Yaitu, dengan sakit ini saya bisa kerja di rumah. Orang lain kerjanya ke kantor kemana, ya sudah, saya selama ada laptop, ya sudah, walaupun saya berbaring, saya bisa ngetik-ngetik. Oh, masa bisa? Itu Stephen Hawking itu malah nggak bisa ngapa-ngapa, dia tubuhnya lumpuh semua. Tetapi dia masih bisa kreatif, bisa menulis buku, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena sudut pandang yang dihadapi terhadap segala fenomena yang dihadapi. Kalau sudut pandangnya positif,
dia akan menjadikan hidup ini juga positif. Atau mungkin kalau Anda mengatakan, gimana ya hidup yang lebih baik? Ya, Anda harus berpikir, sudah baik begini. Ada kata-kata sudah baik begini. Atau untung sudah seperti ini. Kata untung sudah seperti ini. Jadi gimana nih? Aduh, aku sakit-sakitan. Untung seperti ini sakitnya. Coba kalau yang lain, seperti sakitnya yang lain. Waduh, aku nggak kuat itu. Untung sudah seperti ini. Aduh, aku rugi nih. Kerjaan rugi. Untung cuman rugi segini. Nggak rugi sebesar itu. Aduh, rumah tangga kok jadi nggak karu-karuan gini ya. Untung rumah tanggaku cuman seperti ini masalahnya. Masih bisa diselesaikan dibandingkan dengan keluarga yang lain. Jadi kalau Anda ingin hidup Anda menjadi lebih baik, ya gunakanlah pola pikir untung itu tadi. Supaya benar-benar terjadi keberuntungan dalam diri Anda. Jadi pola pikir, karena perjalanan 1 jam sudah dijalani dari 4 jam, Anda bisa berpikir jauh atau dekat, tergantung pola pikir. Sudah 1 jam, tinggal 3 jam, wah menjadi dekat 3 jamnya. Aduh, baru 1 jam, masih kurang 3 jam. Rasanya 3 jamnya jauh banget. Pola pikir. Begitu, mudah-mudahan bisa terjawab yang bertanya. Silahkan. Baik, baik, terima kasih Bante atas jawabannya. Semoga terjawab ya yang bertanya tadi. Dari YouTube Bante, saya bacakan dari Jenny Pranoto. Izin bertanya Bante, mohon nasihat Bante, bagaimana solusi jika ada pihak yang kita marahin karena pernah melakukan kesalahan beberapa kali dan saya sakit hati tidak bisa memaafkan. Akhirnya dia benci sehingga mau mencelakakan kita. Diri ini sebagai upasika tahu dhamma tentang welas asih dan tentang kama buruk, tapi hati sudah sakit karena menderita akibat kesalahannya berulang-ulang, sehingga welas asih saya tidak muncul. Mohon Bante nasihatnya, nasihat solusinya. Iya, sebetulnya memang kita kadang-kadang yang namanya manusiawi, keakuan masih ada. Ya tentu kita mungkin saja tidak suka sama si A, si B, apalagi yang sudah membuat kesalahan berulang-ulang. Ya, apalagi kesalahannya mungkin menyakiti sampai dalam sekali dan lain sebagainya. Itu wajar, masuk akal kalau mungkin kita sulit melupakan. Tadi saya sudah sampaikan, kata-kata yang menyakitkan, penghina, dan lain sebagainya akan diingat bertahun-tahun. Bahkan tadi anak yang masih belum sekolah, yang dikatakan mau diserahkan, kasihkan tukang becak di depan rumah saja, walaupun itu hanya menakut-nakuti, tetapi itu menjadi trauma yang sampai dia sudah S2 pun masih tetap ingat kata-kata itu dan tetap benci dengan orang tuanya. Itu orang tuanya sendiri bisa dibenci seperti itu. Apalagi ini adalah pihak lain yang mungkin tidak berhubungan keluarga mungkin atau apa, atau teman atau apa ya. Itu normal kalau sekarang kita kemudian tidak senang dengan dia. Kita juga tidak perlu menjadi orang yang munafik, kemudian tersenyum dengan dia, wah mau ngomong yang baik-baik sama dia, tidak perlu. Tetapi kita berusaha menyetel dulu pikiran kita ini supaya tenang. Caranya gimana? Tiap kali kita kepikir dia, ucapkan dalam batin kita kalimat, semoga semua makhluk bahagia. Jadi bukan mendoakan dia bahagia, karena mungkin kita masih jengkel. Tapi kita juga tidak mengatakan semoga semua makhluk kecuali dia bahagia, juga enggak. Jadi kita tidak khusus dia bahagia, tidak. Khusus dia, kecuali dia, itu juga tidak. Tapi kita cukup mengucapkan semoga semua makhluk bahagia. Kenapa? Semua makhluk itu kan saya juga makhluk, semoga saya bahagia. Keluarga saya makhluk, semoga keluarga saya bahagia. Lingkungan saya makhluk, semoga lingkungan saya bahagia. Sudah, dengan sering ngomong aja, semoga semua makhluk bahagia. Tapi kan itu omongan di mulut aja, enggak apa-apa.
Karena pertama tentu omongan di mulut itu terus hanya seperti pengulangan, pengulangan, pengulangan. Tapi jangan lupa pengulangan-pengulangan yang terus-menerus itu bisa masuk ke bawah sadar. Jadi kita hanya cukup mengucapkan tiap kali emosi, jengkel sekali ya. Semoga semua makhluk bahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Mungkin belum bisa memaafkan, tidak apa-apa. Walaupun sebetulnya orang memaafkan itu bukan untuk orang yang salah. Orang memaafkan itu sebetulnya adalah untuk menenangkan dirinya. Ya, karena kita tidak mungkin lupa dengan sakit yang dia sudah timbulkan itu, tidak mungkin lupa. Tapi kita berusaha nerima itu sebagai kenyataan bahwa itu sudah masa lalu. Tadi saya pernah hidup, tapi sudah tidak hidup. Saya dimaki dia 5 tahun yang lalu. Saya masih ingat sekarang, berarti umur saya sudah tambah 5 tahun. Fisik saya sudah sampai sekarang. Tetapi batin saya ketinggalan di 5 tahun yang lalu. Nah, kalau badan sama batinnya sudah pisah, gimana bisa hidup kita bahagia? Jadi masalahnya memaafkan itu bukan pada si orang yang menjengkelkan itu. Memaafkan itu sebetulnya melepaskan keakuan kita. Karena dia tidak berhak membuat kita menderita. Memaafkan itu sebetulnya menyembuhkan, mengangkat penderitaan kita dari diri kita sendiri. Tidak perlu mengatakan kepada dia juga seandainya Anda tidak kepingin ngomong sama dia. Aku maafkan ya, tidak perlu. Tapi Anda dalam diri Anda menyadari itu kan kejadian 5 tahun yang lalu. Kenapa aku masih mikiri sampai sekarang? Berarti batinku ini ketinggalan di 5 tahun yang lalu. Aku nggak tambah dewasa dengan umurku bertambah. Aku nggak tambah dewasa. Nah, tapi sulit nih. Oke, kalau sulit kembali ke saran yang pertama. Tiap ingat yang menjengkelkan dia itu, semoga semua makhluk bahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Kemudian juga mengurangi komunikasi dengan dia. Kalau ketemu, seandainya bisa menghindar ya bagus. Tapi kalau sampai nggak bisa menghindar ya cukup baik, sudah cukup. Kenapa? Karena orang yang menyakitkan kita biasanya nggak inget. Kita yang inget dia menyakitkan kita. Dan sebetulnya karena kita ingat, setiap kali mengingat itu setiap kali pula kita menusukkan jarum itu ke tubuh kita sendiri, ke pikiran kita sendiri. Jadi sebetulnya misalnya dia menyakiti kita 5 tahun yang lalu, tapi dalam 5 tahun ini setiap saat saya berpikir tentang dia, saya berpikir tentang kata-kata dan kelakuannya dia. Berarti setiap saat saya menyakiti diri saya sendiri, orang lain hanya menyakiti saya sekali 5 tahun yang lalu. Tetapi saya dalam 5 tahun, sepanjang hari, sepanjang waktu, berkali-kali saya menyakiti diri saya terus-menerus dengan kata-katanya dia. Itu kita sebetulnya lebih kejam daripada dia. Dia hanya mengatakan kita sekali, tetapi kita mengatakan kepada diri kita kata yang menyakitkan itu berkali-kali. Makanya kalau kita tidak memaafkan, kita semakin sakit diri kita karena kita terus menusuk diri kita dengan kata-katanya dia. Misalnya dia mengatakan, kamu tuh nggak ada gunanya. Kamu tuh orang yang tidak berguna. Itu hanya kata-katanya sekali. Itu 5 tahun yang lalu dan mungkin dia sudah lupa. Sama dengan ayah yang tadi mengatakan kepada anaknya, kamu kalau nakal-nakal saya kasihkan sama tukang becak di depan. Itu mungkin dia tidak ingat kata-kata itu, sorenya pun nggak ingat. Tetapi anak itu ingat sampai dia tua, sampai dewasa, sampai dia punya anak lagi. Nah, demikian pula orang yang mengatakan kamu itu nggak berguna. Itu mungkin sorenya sudah nggak ingat. Kalau Anda ngomong lagi,
kamu dulu pernah mengatakan gitu. Hah? Kapan? Nggak ingat saya. Nah, tapi kita sejak dikatakan itu sampai 5 tahun kemudian misalnya, selalu ingat, oh dia mengatakan aku nggak berguna. Jelek. Kalau itu ada pisaunya, itu kita nusuk diri kita sendiri. Jelek. Setiap kali ingat aku nggak suka sama dia, dia mengatakan sama aku nggak berguna. Jelek. Aku nggak berguna. Jelek. Aku nggak berguna. Jelek, 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 terus. Lebih luar biasa lagi, kita menceritakan masalah itu kepada orang lain dengan mengatakan, aku benci sekali sama si A. Kenapa? Dia itu loh, bisa-bisanya ngomong, aku nggak berguna. Jelek. Jadi kita malah nyuruh orang lain mengatakan kepada kita, aku nggak berguna. Jelek. Nah orang itu kemudian tanya, oh ya, kamu dikatakan nggak berguna? Iya, aku dikatakan nggak berguna. Jelek, jelek, jelek. Ngeri sekali. Orang lain hanya sekali, kita berkali-kali kita sangat menjahati diri kita sendiri. Tapi begitu kita mampu melepaskan, ya sudahlah. Memang kamu dulu seperti itu, mungkin saya dulu juga punya kesalahan apapun juga. Sudahlah, pokoknya saya hanya mengucapkan semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Lama-lama berproses, akhirnya kita menjadi lebih tenang. Dan kalaupun ketemu sama dia, kita pun batinnya tetap tenang. Tapi selama kita tidak mengucapkan kalimat itu dan terus kita menyimpan dendam itu, maka yang hancur adalah diri kita sendiri. Jadi apakah kita mau terus kejam dengan diri kita, ataukah kita menjadi lebih baik? Kalau mau menjadi lebih baik, paling mudah adalah sering mengatakan, semoga semua makhluk bahagia, khususnya ketika emosi kita naik, jangan kita mengingat-ingat lagi kata-kata yang menyakitkan dari dia itu, atau kelakuannya dia, tapi segera ucapkan dalam batin aja, semoga semua makhluk bahagia. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk jangka panjang ya, karena kalau jangka pendek, mungkin tentu Anda masih menggebu-gebu, tapi nanti lama-lama ini ya sudahlah, itu sudah masa lalu juga, ngapain gitu. Tanpa harus berkomunikasi dengan dia. Nah, kalau nanti mampu, ya silakan komunikasi. Tapi kalau nggak mampu mengendalikan diri, ya nggak usah ngomong sama dia dulu. Oke?